Ya, bikin TK. Ternyata setelah lulus dari TK kita belajar di SD, di SD umum. Sehingga kemudian kita membuat madrasah ibtidaiyah untuk mereka. Itu ide yang bagus. Ide yang bagus. Kalau memang kalian mampu. Kalau tidak mampu, anjurkan mereka untuk belajar di madrasah-madrasah atau di pondok-pondok pesantren yang ada, yang sudah ada. Enam. Yang jelas kalaupun mereka sekolah di SD atau dimanapun, mudah-mudahan pahala kalian tidak hilang. Mudah-mudahan mereka dalam keadaan asar-asarnya, bekas-bekasnya masih ada. Yang jelas kewajiban kita hanya mengatakan pada mereka dan menasihatkan pada mereka untuk mengambil lembaga pendidikan yang lebih baik, yaitu lembaga pendidikan Islam seperti madrasah-madrasah ahlu sunnah, madrasah-madrasah salafiyah atau pondok-pondok pesantren. Anjurkan seperti itu. Adapun keputusan mereka, ya urusan mereka. Kita nggak bisa berbicara apa-apa kecuali nasihat. Wa ma alaina illa al-balagh. Apa perbedaan antara syaitan, jin dan iblis? Syaitan adalah siapapun yang mengajak kepada kesesatan, pada kekufuran, maka dia dikatakan syaitan. Apakah dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia? Jadi syaitan minal jinnati wan nas. Adapun jin adalah makhluk yang dikatakan di samping manusia ada jin yang diperintahkan dengan perintah yang sama untuk beribadah. Sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku perintahkan pada jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka jin juga diperintahkan beribadah, manusia diperintahkan untuk ibadah. Jin di alamnya sendiri, kita di alamnya sendiri. Baik. Dan tidak diperkenankan untuk kita saling tolong menolong atau kita saling berhubungan dengan berbagai macam cara-cara yang syirik atau yang sesat, tidak diizinkan. Itu jin. Ada makhluk lain di sekitar kita. Dan jin tidak semuanya syaitan. Ada jin muslim, ada jin kafir, sama seperti manusia. Ada jin muslim, jin kafir. Dan ada pula jin ahlul bid'ah, sebagaimana di kalangan manusia. Dan ada pula jin syiah, ada. Ada pula di kalangan jin para hizbiyun, para sururiyun, ada. Dan pernah saya alami jin yang ikhwani. Ikhwani. Ketika diruqyah, dia ikut ngaji. Saya ngaji, dia ikut ngaji. Apa yang dibacanya? Surat Al-Hujurat. Saya masih ingat ketika dulu tokoh-tokoh yang mengajarkan itu pertama diajarkan untuk menghafalkan surat Al-Hujurat. Tapi masih belum jadi dalil kan, baru kalimat kok ini hafal surat Al-Hujurat ini ya, jinnya. Diruqyah lagi, lama-lama nggak kuat, marah-marah, dan kemudian kalian bikin pecah belah. Persis ikhwanul muslimin. Kalian tidak hafal surat Al-Hujurat, jadi kalian begini. Selalu memecah belah. Kalimat-kalimatnya persis seperti ikhwanul muslimin. Adapun yang ketiga, iblis. Iblis adalah satu makhluk dari kalangan jin yang pernah menggoda Adam alaihissalam sampai Adam dan Hawa keluar dari surga karena digoda oleh iblis untuk memakan buah khuld atas sebab tipu daya iblis. Berarti iblis ini adalah musuh bapak kita Adam alaihissalam, bapaknya manusia. Kemudian Allah laknat iblis, Allah kutuk iblis, dan iblis berkata pada Allah, andirni ila yaumi yub'atsu, tundalah kematianku sampai hari akhir zaman. Aku akan menyesatkan manusia, aku akan bikin mereka semuanya tidak syukur kepada aku.
Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Ini satu. Anak buahnya iblis dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Dalilnya adalah ucapan Allah SWT. Kalau iblis itu dari kalangan jin, adalah ucapan Allah yang menyatakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin, kemudian lepas dari perintah Allah. Jadi jangan terkaburkan, jangan salah paham dengan ayat yang menyatakan ketika Allah perintahkan pada malaikah usjudu li Adam fasajadu illa iblis, diperintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam, maka semua sujud kecuali iblis. Seakan-akan iblis dari kalangan malaikat. Jangan kamu baca dengan salah paham. Jangan kamu baca satu ayat saja, baca ayat yang lain. Ketika Allah katakan dengan awal yang sama, ketika kami perintahkan pada malaikat untuk sujud pada Adam, fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Yang sana ada ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan. Yang ini sudah pasti. Kana minal jinni. Selesai. Masalah dalam surat Al-Kahfi. Adapun di sana tadi, ya memang seakan-akan begitu. Tapi ada kemungkinan lain, ada ihtimal. Bisa saja Allah perintahkan pada malaikat-malaikat dan juga lain-lainnya yang ada di sana, yang ternyata yang menentang adalah iblis. Nah, maka iblis ada dari kalangan jin. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Akhwan Ustaz, mohon nasihatnya buat ikhwah salafiyin mengenai tren fitnah batu akik yang tersebar. Sudah pernah dijawab. Batu akik kalau hanya perhiasan saja tidak mengapa. Kecuali kalau ada keyakinan-keyakinan klinik, keyakinan-keyakinan syirik dan sebagainya, maka ini yang bahaya. Barakallahu fikum. Sebab sesungguhnya batu-batu akik itu sudah kalian pakai sebelum saat ini, ya kan? Istri-istri kalian yang pakai berlian itu juga batu. Batu bukan itu? Ya. Apa salah saya? Batu, udah lama, sudah sejak dulu. Ini ada pertanyaan roja lagi. Kenapa emangnya? Karena Allah sudah pernah dan sudah sering dibahas bahwa orang-orang di roja itu adalah hizbiyun. Hizbiyun itu mereka bisa bekerja sama dengan berbagai macam bentuk-bentuk manusia. Ada politikusnya masuk di sana, ada orang partainya masuk di sana, ada arifi khawarij masuk di sana. Ada Ali Hasan Al-Halabi yang dikatakan murjiah ada di sana. Kalau para ulama menasihatkan dan mentahdzir, memperingatkan hati-hati, itu bukan hanya bicara. Mereka dengan hujjah, dengan bukti, dengan dalil, dengan apa yang nyampe kepada beliau dari informasi-informasi yang pasti. Karena tidak mendengar hanya dari satu pihak saja, dari sekian banyak pihak. Kenapa? Kalau suami pernah bilang dulu abang yang suruh ade bercadar agar menjadi istri solehah, sekarang udah boleh dibuka cadarnya, udah bebas, gak ada ikatan ke abang lagi. Apakah itu sudah jatuh pada talak? Lafaz talak adalah lafaz yang jelas dengan kalimat talak, atau dalam bahasa Indonesia cerai. Aku ceraikan engkau. Atau dalam masalah talak tuki, aku ceraikan engkau, maka sudah jatuh. Tetapi kalau lafaz-lafaz lain, maka ala niyatil lafid, tergantung niat yang melafatkan. Lafaz-lafaz lain seperti udah pulang saja kamu ke orang tuamu, ini nggak bisa dikatakan cerai. Tergantung niat si suami, apa yang dia maksud. Nah, berarti kalau lafaznya lafaz cerai, maka itu cerai. Tapi kalau lafaznya lafaz lain, maka tergantung niat yang melafatkannya. Sehingga perlu dipertanyakan kepadanya, apa yang kamu maksud?
Maksudnya saya tidak lagi tanggung jawab abang lagi, itu maksudnya apa? Kamu sudah teriakan saya? Kalau iya, jatuh talak. Kenapa? Atau kalimat cari aja suami yang lain. Ini juga sama. Belum bentuk cerai. Sampai ada ucapan tegas dari suami bahwa saya menceraikan. Atau kalimat kawin saja sama orang kaya, itu juga sama. Tapi walaupun demikian, wahai para suami, jangan sering-sering mengucapkan kalimat seperti itu. Bahkan jangan sekali-kali ucapkan seperti itu. Kalau dimarahi, dimarahi saja. Bahkan dipukul nggak apa-apa. Tanyakan kepada para wanita. Dipukul dengan dikatakan kalimat di mana yang lebih sakit? Kalimat tadi lebih sakit. Kalimat-kalimat yang seperti itu seakan-akan kamu tidak butuh dia. Seakan-akan kamu sudah tidak lagi cinta kepadanya. Ini barakallahu fikum, maka menyakiti mereka lebih sakit. Maka yang diperintahkan oleh Allah adalah nasihati mereka. Kalau mereka berbuat nusyuz, pelanggaran-pelanggaran. Atau setelah itu wadribuhum, pukullah mereka. Wadribuhunna, pukullah mereka. Baru setelah itu farriquhunna fil madaji', pisah tempat tidur, pisah ranjang. Dan pisah ranjang itu tetap di rumah, tetap di kamarnya. Artinya tidak dijimai, itu maknanya. Bukan kamu tinggal sendirian, tidak demikian. Itu mana pisah ranjang. Lihat, pukul sama pisah ranjang, mana yang lebih berat? Pisah ranjang lebih berat, sehingga pukul dulu. Kalau dipukul nggak bisa, pisah ranjang. Maka barakallahu fikum, yang dikatakan makhluk yang lemah itu perempuan. Naqisatu dinin wa aqlin, kurang akal, kurang agama. Yang kata para ulama, kalau saja cerai itu ada di tangan perempuan, niscaya dia akan menceraikan sehari 8 suami. Nah, kata para ulama begitu. Kalau saja cerai itu di tangan perempuan, niscaya dia akan menceraikan satu hari 8 suami. Barakallahu fikum. Menunjukkan apa? Menunjukkan Allah memberikan hak cerai itu pada suami, karena suami itu pemimpin, suami itu kuat, suami itu dalam keadaan memiliki kelebihan, kokoh jiwanya, sabar. Maka jangan engkau menjadi seperti perempuan. Dikit-dikit kita cerai saja lah. Dikit-dikit, ayo sudah kita pisah aja lah. Nanti nggak jadi. Pisah aja, nggak jadi. Pisah aja lah, nggak jadi. Kamu cerai? Bukan, maksudnya pisah itu ya pisah ranjang aja. Ini keperempuan-perempuanan namanya. Nah, kalau marah-marah aja, kamu sekali lebih itu saya pukul kamu. Apa? Karena ada dalam Al-Quran, wadribuhun. Berani sekali lagi, saya pukul. Tidak apa-apa. Kalau kamu berani keluar, lari kok, aku jemput, aku culik, aku angkat kamu ke sini. Itu kelihatannya keras, tapi si istri, berarti butuh saya. Iya, dalam hatinya merasa berarti masih sayang sama saya. Karena nggak dilepas. Tapi kalau dilepas silahkan. Pergi kemana kau mau, aku nggak butuh kau. Ini sakitnya bukan main. Perempuan itu justru dia lari itu supaya ditarik, supaya jangan sayang, supaya begitu. Ini rahasia. Nah, jangan cerita-cerita sama mereka. Baik, jazakumullah khairan. Bagaimana hukum mengangkat tangan ketika berdoa setelah salat fardu? Tidak sunnah. Tetapi mengangkat tangannya dalam keadaan tidak berkait dengan salat fardu, tidak berkait dengan ibadah tertentu, maka silahkan. Ya. Bahkan sunnah mengangkat tangan ke langit. Ya. Apakah zikir setelah salat fardu dengan mengeraskan suara? Seberapa keras suara zikir? Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam kitab-kitab sahih bahwa aku tahu inqidha'us shalah, aku tahu berakhirnya salat bisauti takbir, dengan suara takbir mereka. Dalam lafaz lain dikatakan dengan suara zikir mereka.
Berarti zikir mereka terdengar, ya, suaranya, ya. Bukan sepi, ya. Memang selalu yang namanya syaitan menggoda kepada titik ekstrim. Kalau nggak ke kanan, ke kiri. Ya. Yang ini diajak untuk keras dengan satu suara, dengan kur, ya. Jadi bid'ah juga. Yang ini, apa itu bid'ah? Kamu jangan pakai suara. Pedang lamun semua. Kenapa saya katakan ngelamun? Karena bibir aja nggak bergerak. Kalau bibir nggak bergerak itu namanya bukan zikir, namanya ngelamun. Tak, iya satu persatu. Ketika saya jadi imam, diam semua, ngelamun semua. Ada apa kalian? Habis sholat itu zikir bukan ngelamun. Saya zikirkan dalam hati. Zikir bukan begitu. Ucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapkan di bibir, di lidah. Paling tidak terdengar diri sendiri. Barakallahu fikum. Dan itu sunnah. Bahkan sampai ada yang menulis kitab khusus sunnah yang telah mati. Baik. Kenapa? Karena sudah mulai sebagian besar ahlu sunnah tidak menghidupkan sunnah ini. Khususnya takbir. Karena sebutkan dalam lafaz tadi dengan suara takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, barakallahu fikum. Ila huna naktafi wal afu minkum atas yang belum terjawab. Karena waktunya juga sudah terlalu siang. Barakallahu fikum. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.